Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Kali ini kita bertemu lagi di SNH Channel, berada di bawah channel Barisan Rantau dan Mantan Narapidana, juga Lembaga Advokasi Bantuan Hukum Barahadi. Kali ini kita sengaja mengambil latar belakang udara sejuk dan segar untuk pola hidup sehat di pagi hari yang cerah ini, di mana kesehatan itu adalah satu hal yang sangat berharga untuk kita semua, karena pada hakikatnya kesehatan itu sangatlah mahal. Bahkan kesehatan itu perlu dijaga dan sangatlah amat mahal nilainya. Pada kesempatan ini kita ingin membahas sedikit tentang kesehatan yang menyangkut tentang maraknya narkotika dan obat-obat terlarang di negara kita. Apa kaitannya dengan kesehatan? Kita sama-sama ketahui bahwa para pemakai dan pecandu narkotika itu digolongkan menjadi orang sakit. Para pakar dan tokoh bangsa kita sering menyebut bahwa mereka adalah orang-orang yang sakit yang semestinya mendapat rehabilitasi atau pengobatan. Dan masuk akal sekali bahwasanya dimanapun, dari sudut pandang manapun, orang sakit mestinya lah diobati, dan tidak semestinya lah orang sakit itu dihukum atau dimasukkan ke dalam penjara. Maka kita akan telusuri, kita akan pelajari, kita akan lihat apakah pantas para pecandu dan korban narkotika dihukum penjara, ataukah sepantasnya mereka diobati sebagai korban daripada ketergantungan akibat perbuatan keji dari para bandar narkoba di negara ini. Kita lihat ulasannya. Sebenarnya hukuman seperti apa yang menunggu baik bagi para pemakai maupun para pengedar narkoba yang tertangkap? Dan berikut jawaban dari Kombes Pol Dr. Randus Sumirat Widianto selaku Kepala Bagian Humas BNN. Jadi kalau kita bicara Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, itu bisa dikatakan humanis bagi para pecandu, keras dan tegas bagi para pengedar. Yang namanya pecandu di sini sesuai dengan undang adalah mereka yang menggunakan atau menyalahgunakan. Menggunakan ini haknya legal berdasarkan dokter, atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan baik fisik maupun psikis. Kalau mereka yang melaporkan diri secara sukarela itu tidak diproses hukum. Mereka serta-merta artinya proses hukumnya gugur karena mereka melaporkan diri, mereka mendapatkan perawatan baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Namun bagi mereka yang tertangkap tangan oleh petugas kedapatan sebagai kurir atau apa, orang yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, orang yang mendistribusikan, orang yang mengedarkan, dan lihat berapa beratnya sanksi yang ada di dalam undang-undang itu. Sanksi yang terberat itu adalah hukuman mati. Ya. Berikutnya adalah hukuman penjara. Nah, penjara ini dibagi dua. Ada yang seumur hidup, ada yang sementara. Sementara ini paling lama 20 tahun. Ada juga adalah denda. Jadi ada 3 sanksi
Satu adalah hukuman mati, yang kedua penjara, ketiga adalah denda. Nah, denda ini dia kumulatif. Artinya adalah setiap tindak pidana narkotika selalu dijatuhkan sanksi denda ini terhadap si pelaku itu tadi. Saya masih melihat ya bahwa pengguna ini sebenarnya dia adalah korban. Tentu pidananya itu tidaklah seberat daripada pengedar, karena pengedar ini kan memang orang mempunyai niat yang mengakibatkan banyak orang lain yang akan tergantung nanti. Berbeda kalau dengan pengguna ini kan hanya diri dia sendiri. Jadi yang rusak, katakanlah begitu, hanya diri dia. Kalau pengedar itu kan bisa merusak banyak orang. Proses di muka hukum, di mana setiap orang pengguna atau narkotika adalah orang-orang yang sakit, sehingga harusnya mereka langsung direhabilitasi, tidak perlu diproses di muka hukum. Saya menjadi geli dan tertawa tindak pidana narkotika di pasal 120 sudah mengatur secara jelas mengenai hal tersebut. Masih dikuatkan lagi dengan petunjuk surat edaran Mahkamah Agung yang jelas-jelas mengenai tata cara untuk memberikan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi kesehatan kepada mereka sebagai pengguna narkotika. Tapi kenyataannya di dalam praktek tidak pernah itu dilakukan. Maka jangan ribut ketika hampir 80% daripada penghuni lembaga permasyarakatan kita yang membuat penuh dan bergejala sakit secara mental yang harusnya diobati justru dimasukkan di lembaga permasyarakatan. Bukan salah daripada undang-undang. Selasa siang ditandatangani peraturan penanganan pengguna narkoba. Di peraturan ini pengguna narkoba ditetapkan sebagai korban yang harus disembuhkan bukan dengan hukuman penjara. Kepala Badan Narkotika Nasional Anang Iskandar, Kabar Eskrim Suhardi Alius, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Jaksa Agung Basri Arif, dan perwakilan pemerintah menandatangani peraturan ini di kantor Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta Pusat. Korban narkoba akan direhabilitasi sampai dinyatakan bebas candu narkoba oleh tim kesehatan. Dalam Undang-Undang Narkoba, hukuman pengguna adalah pidana penjara atau pidana rehabilitasi. Dengan peraturan bersama ini, hakim akan mengambil keputusan berorientasi pada rehabilitasi. Sebenarnya lebih tepat mereka itu tidak usah berada di penjara, tetapi seharusnya mereka berada di panti rehabilitasi, karena sebenarnya mereka itu tergolong orang sakit yang patut disembuhkan. Tetapi narkoba rehabilitasi pun kerap menjadi solusi untuk pengguna. Kesimpulannya mungkin bisa kita ambil bahwa sangat tidaklah pantas bila orang sakit dimasukkan dalam penjara. Tetapi orang sakit mestinya direhabilitasi, diobati hingga sakitnya sembuh. Kita tidak tahu yang mana atau siapa daripada generasi muda kita ini yang dapat nantinya berpotensi menjadi pemimpin besar di negara kita ini. Maka peluangnya adalah sama. Bila mereka sakit, maka berobatlah. Negara pun siap bertanggung jawab terhadap warga. Dari itu, meskipun pemakaian candu narkoba adalah dianggap sebagai korban ketergantungan dan dianggap sebagai sakit, namun semestinya narkoba itu jauh. Kita renungkan perang, hindari narkoba, katakan tidak. Jangan mencoba, sekali mencoba